guys, jadi diucapin selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya kasih guys. Oke, kembali lagi sama gua, dan pada kesempatan kali ini ya, gua mungkin bakal membawakan satu topik yang mungkin akan sedang menjadi perbincangan kita untuk saat ini guys ya. Jadi topik yang kita bahas hari ini adalah emas guys ya. Sebelum itu gue mungkin akan bertanya kepada kalian ya, apa di sini ada yang punya nabung emas? Oh ada, oke. Jadi mungkin untuk hari ini ya, gue cuma topik utama yang bakal gue bawakan hari ini adalah gue tentang emas ya, dimana emas ini sempat menyentuh titik tertingginya di 2,1 juta guys ya. Dan sekarang ini harganya masih tinggi di 1,8 juta guys. Dan ini juga jadi salah satu istilahnya membuat heboh ya, di mana emak-emak berkumpul di mall ya, berdasarkan di mall bukan buat ngantri produk fresh, barang fresh ya, wah ternyata buat nabung emas. Sebuah kejadian langka. Jadi mungkin siapa di sini sih yang penasaran kenapa harga emas bisa tembus sampai 2 juta? Coba angkat tangan. Oke, jadi untuk pada kali ini ya, di sini gue bakal mengungkapkan 3 faktor utama kenapa emas itu, kenapa harga emas bisa menyentuh harga 2 juta guys ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman gue dalam mempelajari makroekonomi selama beberapa tahun terakhir ya. Jadi mungkin kita bakal rangkum dulu ya. Jadi masalah pertama di sini adalah perang dagang, masalah kedua adalah perang senjata, dan masalah ketiga di sini ada ketidakpastian ekonomi saat ini guys. Jadi mungkin kita bakal langsung masuk ke yang pertama guys. Jadi ibaratnya ini yang perang ya guys, perang dagang ya. Ibaratnya di sini semua barang harganya makin naik. Jadi pertanyaan gue adalah, kalian suka gak kalau harga barang naik? Ya pasti kalian gak suka guys kalau harga barang-barang naik. Dan lagi-lagi sayangnya kenaikan harga itu yang kemudian menyebabkan inflasi ya. Kita tahu bahwa emas itu adalah aset safe haven ya, dimana dia aset lindung nilai. Ketika inflasi ya nilainya ikutan naik ya, berarti itu bukan berarti kekayaan kalian bertambah, bukan, itu berarti kekayaan kalian setara seperti itu. Dan mungkin untuk hal lain yang mungkin bakal gue katakan di sini adalah bahwa ya yang kedua adalah perang senjata ya, di mana saat ini perang senjata ini jadi salah satu topik. Perang senjata di sini sangat merugikan antara kedua pihak ya. Tidak ada satupun pemenang dalam perang. Seperti kalian tahu, kerugian tersebut ya, segala resource sumber daya yang dipakai mereka itu menyebabkan kelangkaan supply, dan kemudian akan menyebabkan inflasi, dan lagi-lagi ini menyebabkan kenaikan inflasi guys, dan lagi-lagi yang menyebabkan harga emas naik. Dan mungkin faktor yang ketiga di sini adalah ketidakpastian ekonomi ya, di mana dari kedua hal tersebut menyebabkan ketidakpastian ekonomi ya, terutama di negara kita. Seperti yang kita tahu bahwa korupsi merajalela, program-program tidak macet semua, pendanaannya juga ya setengah-setengah. Dan ini juga satu faktor pendorong ya, kenapa rata-rata orang-orang bakal lebih membeli emas daripada belanjakan barangnya guys. Dan lagi-lagi ya itulah dia seni dari berinvestasi guys, dimana saat kita berinvestasi kita tidak perlu khawatir, karena aset kita itu istilahnya akan terjaga nilainya, terutama kalau misalnya kalian berinvestasi di emas ya, kenaikannya pelan tapi pasti, dan itu melindungi kekayaan kalian. Oke, jadi mungkin salah satu pesan gue hari ini sebagai penutup adalah bahwa investasi itu bukan suatu hal yang kebutuhan tersier gitu ya, di mana
investasi itu sangat penting supaya kita tidak jatuh miskin guys, dimana kita makin hari makin miskin dipelototin oleh inflasi dan pemerintah. Jadi salah satu cara buat melawan pemerintah di sini adalah dengan berinvestasi. Dengan berinvestasi kalian sudah menjaga harta kekayaan kalian, kalian tidak akan kehilangan harta yang sudah kalian kumpulkan selama ini ya. Dan seperti yang kalian tahu bahwa investasi itu tidak lepas dari resiko ya. Maka ya pastikan Anda berinvestasi sesuai dengan profil resiko Anda. Oke. Jadi mungkin sekian sebagai penutup adalah mari kita nabung ya. Karena lebih baik kita terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, terima kasih.